Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Bunda harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 9. Benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, dan pembelajaran 4, persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, contoh iklan elektronik, usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bunda akan membacakan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada 3 ya, teman-teman. Yang pertama, Bunda harap teman-teman semua dapat menerapkan sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Yang kedua, Bunda harap teman-teman semua dapat menentukan contoh iklan elektronik. Kemarin kita sudah membahas ya ciri-ciri iklan elektronik. Nah, yang ketiga, Bunda harap teman-teman dapat menyebutkan usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Nah, untuk tujuan itu tadi tujuan pembelajaran ya. Sekarang materi pelajarannya. Materi pembelajarannya apa aja ya? Yang pertama, persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Yang kedua, contoh iklan elektronik. Yang ketiga, usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok, teman-teman. Nah, di sini ada contoh sikap dan perilaku persatuan di lingkungan keluarga. Yang pertama, saling mencintai sesama anggota keluarga. Tentu ya teman-teman, kita harus saling mencintai antar sesama anggota di dalam keluarga. Kita harus mencintai ayah, ibu, kakak, adik, nenek, kakek, dan sebagainya. Saling menghormati sesama anggota keluarga. Tentu kita harus saling menghormati siapapun yang ada di dalam keluarga kita itu. Mau dia lebih tua, lebih muda, kita harus saling menghormati. Yang selanjutnya harus bekerja sama dalam menyelesaikan urusan rumah tangga. Tentu teman-teman, maksudnya bekerja sama ini contohnya, misalnya hari ini kita ada kerja bakti di dalam rumah kita sendiri. Kita harus saling bekerja sama. Misalnya adik tugasnya menyapu, kakak tugasnya mengepel, dan sebagainya. Terus, menjalankan kewajiban sebagai anggota keluarga dengan tulus dan ikhlas. Nah, kita harus menjalankan kewajiban kita sebagaimana yang diajarkan, yaitu kita harus tulus dan ikhlas. Terus, mengakui keberadaan fungsi setiap anggota keluarga, Nah, kita harus mengakui ya, musyawarah untuk memutuskan sesuatu yang menyangkut kepentingan semua anggota keluarga. Kita harus musyawarah ya, teman-teman. Kalau mau mengambil keputusan apa-apa, kita harus saling bermusyawarah. Kita dengar kalau ada yang memberi pendapat. Terus, menyelesaikan masalah dalam keluarga dengan sistem musyawarah tentu. Kalau misalnya ada yang berantem, contohnya kakak dan adik selalu berantem. Jadi, ayah atau ibu atau yang orang yang lebih dewasa harus menengahkan dan kita harus menyelesaikannya itu dalam kondisi bermusyawarah. Adanya sikap saling terbuka di antara keluarga. Nah, kalau ada apa-apa maksudnya itu, kalau ada apa-apa kita saling ngomong, biar bisa saling bantu, jangan diem-diem aja gitu loh. Mengembangkan sikap tegang rasa dalam keluarga. Tentu ya teman-teman, terus beribadah bersama anggota keluarga. Iya, kita harus beribadah bersama-sama. Melakukan kegiatan bersama tanpa ada paksaan. Tentu ya, tidak harus ada paksaan. Setiap kita melakukan apa-apa tadi kita harus tulus dan ikhlas. Jangan kalau misalnya disuruh ibunya buat nyapu, kita tuh melakukannya kayak sia-sia gitu loh, kayak keterpaksaan gitu, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya itu adalah, oh ya teman-teman, ini ada
Untuk contoh sikap dan perilaku persatuan di lingkungan keluarga, ini Bunda keluarkan di soal PH ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman untuk belajar. Nah, selanjutnya itu contoh dari sikap dan perilaku persatuan di lingkungan keluarga. Kita tidak boleh memaksa kehendak kita kepada anggota keluarga yang lain. Misalnya kakak suka makan cumi, tapi adek nggak suka. Jadi kakak tuh maksa adek buat makan cumi gitu. Itu nggak boleh ya teman-teman. Terus selanjutnya kalau udah ada contoh, apa sih manfaatnya kalau kita melakukan sikap persatuan di lingkungan keluarga? Contohnya ada 7 ya teman-teman. Di sini kita akan terjalin komunikasi yang baik. Tentu kalau kita saling terbuka tadi, eh, maka komunikasinya akan terjalin baik gitu. Kita nggak diam-diam aja di rumah itu. Terus keluarga kita itu akan harmonis dan bahagia. Tentu banget teman-teman. Terus rumah tangga itu akan aman dan tentram. Yang keempat, terciptanya kerukunan. Yang kelima, memperkokoh persatuan dalam lingkungan yang lebih luas. Tentu, kalau di dalam keluarga kita aja udah kuat, udah kokoh, persatuannya tentu akan terbawa di lingkungan luar. Tercapainya tujuan hidup. Nah, kebutuhan hidup akan terpenuhi. Untuk manfaat ini juga Bunda keluarkan di PH ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman pelajari. Terus, habis itu kita akan belajar iklan. Nah, di sini balik-balik lagi kita akan belajar iklan, teman-teman. Di sini Bunda memberikan contoh iklan elektronik ya. Ada 3 bagian contoh dari iklan elektronik, yaitu ada iklan politik, iklan pendidikan, dan iklan kecantikan. Iklan politik itu digunakan untuk mengenalkan partai-partai peserta pemilu kepada masyarakat. Contoh dari iklan politik itu adalah adanya kampanye atau iklan tentang pilkada ya teman-teman ya. Terus yang kedua, iklan pendidikan. Biasanya berisikan ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan aplikasi pendidikan anak berbahasa Indonesia ya. Nanti akan ada slogan-slogan ataupun hal-hal positif dari iklan pendidikan itu sendiri. Contohnya di sini ada pentingnya pendidikan bagi masa depan. Terus ada iklan kecantikan. Iklan kecantikan berisikan ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan barang atau alat kosmetik tersebut. Misalnya di sini Bunda menggunakan produk yang namanya Rejoice ya, teman-teman. Jadi, eh, misalnya Bunda mengiklankan sampo Rejoice ini gimana caranya biar menarik perhatian teman-teman untuk menggunakan atau mencoba menggunakan sampo ini, teman-teman. Nah, selanjutnya iklan itu dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan isinya ya teman-teman. Di sini ada iklan pengumuman atau pemberitahuan, iklan penawaran atau niaga, iklan layanan masyarakat. Nah, untuk iklan pengumuman atau pemberitahuan adalah jenis iklan yang sifatnya memberitahu kepada orang banyak dengan tujuan menarik perhatian untuk dibaca atau dilihat. Nah, di sini contoh iklan dari pengumuman atau pemberitahuan itu adalah contohnya iklan acara pernikahan. Nah, di sini Bunda memberi iklan ini gimana Bunda menarik perhatian masyarakat untuk melihat acara pernikahan. Kebetulan di sini Bunda ambil contoh sampelnya itu adalah Pak Sule ya dan Natali, Ibu Natali gitu. Nah, selanjutnya adalah iklan penawaran atau niaga, yaitu iklan yang berisikan penawaran sesuatu barang atau jasa kepada banyak orang dengan tujuan agar mereka membeli atau menggunakan jasa tersebut. Nah, di sini Bunda ngambil contohnya itu adalah iklan ojol ya, atau ojek online, teman-teman. Nah, di sini Bunda menggunakan iklannya dari Gojek, teman-teman. Berarti kalau dari Gojek dan di sini ada GoRide, berarti dia menggunakan jasa ya. Jadi Bunda menawarkan jasa gitu isi iklan ini. Selanjutnya adalah iklan layanan masyarakat. Iklan
Layanan masyarakat adalah iklan yang ditunjukkan kepada masyarakat bertujuan untuk memberi penerangan atau pencerahan terhadap sesuatu hal. Nah, di sini Bunda memberi contoh iklannya itu adalah yang sebelah kiri itu narkoba, yang sebelah kanan itu prestasi. Jadi di sini Bunda memberi pencerahan kepada teman-teman, masa depan teman-teman itu akan terlihat di iklan ini. Apabila teman-teman menggunakan narkoba, maka masa depannya itu akan hancur dan jenis-jenis narkoba itu banyak di sini contohnya ya. Terus, tapi kalau teman-teman berprestasi di pendidikannya, maka insya Allah masa depan teman-teman itu akan cerah begitu. Nah, selanjutnya kita akan belajar usaha ekonomi yang dikelola sendiri, biasanya memiliki modal terbatas di jalan dan dijalankan perseorangan atau sendiri. Itu adalah pengertian dari usaha ekonomi yang dikelola sendiri ya. Biasanya itu kalau bahasa singkatnya gini, kalau usaha ekonomi itu dia yang ngolah, terus modalnya dari dia, terus kalau rugi dia sendiri yang nanggungnya. Nah, di sini ada beberapa contoh dari usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Ada usaha pertanian, nah di sini ada Pak Tani, terus ada usaha industri kecil, yaitu semacam kerajinan, usaha perdagangan, di sini Bunda ambil contoh tukang bakso, dan usaha jasa yang di sini Bunda ambil contoh itu adalah montir atau orang yang bekerja di bengkel. Selanjutnya, kita akan belajar tentang usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok, teman-teman. Nah, di sini ada 5 ya. Ada pertama adalah firma. Pengertian dari firma itu adalah di mana didirikan oleh sedikitnya 2 orang, namun untuk resikonya, tindakan anggota firma ditanggung bersama. Nah, untuk yang mendirikannya cuma 2 orang, tapi kalau misalnya dia ada resiko kerugian dan sebagainya, yang menanggung adalah bersama. Terus yang kedua ada CV. CV itu adalah perusahaan yang didirikan oleh 1 orang. Modalnya berasal dari pengusaha dan penanaman modal ya. Jadi yang ngediri 1 orang tapi modalnya itu berasal dari pengusaha dan penanaman saham atau modal. Terus ada PT. PT itu adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dalam contohnya penjualan saham. Terus ada BUMN, perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Terus yang kelima ada perusahaan daerah, perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Nah, di sini ada beberapa contoh dari usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Di sini ada contoh dari firma, terus ini contoh dari CV, ini adalah contoh dari perusahaan daerah, ini contoh dari PT, dan ini adalah contoh dari BUMN ya teman-teman, yang mana modalnya itu dimiliki oleh negara. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada istilah kata koperasi. Di sekolah kita pun bahkan ada namanya koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi berdasarkan prinsip kekeluargaan dan saling membutuhkan serta kesamaan kebutuhan anggotanya ya teman-teman. Biasanya koperasi ini ada di daerah-daerah gitu ya teman-teman. Jadi prinsip dari koperasi ini adalah dia menganut sistem kekeluargaan teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mari sama-sama kita melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, Bunda Tuti mohon maaf apabila ada hilaf kata dan perbuatan. Bunda akhiri, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, tetap jaga kesehatan ya.